Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai akuntansi PPN dan juga faktur pajak. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya sebagai moderator, yaitu Mayresa Gusana, NIM 18053074. Selanjutnya kepada pemateri pertama, kepada Tika dipersilakan. Perkenalkan, saya Tika Junita, NIM 18053140. Selanjutnya kepada pemateri kedua, kepada Dian dipersilakan. Perkenalkan, saya Janita Dwi Putri, NIM 18053067. Dan untuk pemateri ketiga, kepada Vina dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Vina Khairunisa, NIM 18053142. Baiklah, itu sedikit perkenalan diri dari kelompok 2. Selanjutnya kita masuk saja kepada materi, di mana materi yang pertama akan disampaikan oleh Tika Junita. Kepada Tika Junita, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak pertambahan nilai. Nah, pertama kita akan menjelaskan mengenai konsep umum dari pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajak terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Harus dipahami, subjek pajak ini berbeda dengan wajib pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Selanjutnya, barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, di sini ada 7 barang dan jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak BPK dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat yaitu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, ada ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Yang keenam yaitu kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter bujur sangkar yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Dan yang ketujuh yaitu penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat pemerolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Selanjutnya ada barang dan jasa yang tidak dikenakan oleh pajak pertambahan nilai. Sebelumnya kita sudah membahas barang dan jasa yang dikenakan pajak, dan sekarang kita akan membahas tentang barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak. Ada 5 barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak, yaitu yang pertama, barang hasil pertambangan atau pengoboran berupa minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung,
susu, daging, kedelai, sayuran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. Yang keempat, uang dan emas batangan. Dan yang terakhir yaitu jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tarif pajak pertambahan nilai. Ada 3 tarifnya. Yang pertama yaitu untuk tarif umum dikenakan 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua ada tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang ketiga yaitu tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Dan rumus perhitungan pajak pertambahan nilai adalah perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Proses perhitungannya itu seperti dengan rumus PPN sama dengan tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Dan selanjutnya untuk contoh lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika Junita yang telah menjelaskan mengenai PPN. Dan selanjutnya itu adalah contoh kasusnya yang akan saya jelaskan sendiri, di mana contohnya adalah seorang PKP bernama Gaby menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Nah, di sini kita akan menghitung pajak pertambahan nilainya, di mana rumusnya adalah pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan 10% dikali dengan harga jualnya sebesar 25 juta. Dapatlah hasilnya sebesar 2.500.000. Nah, PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak GB. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang faktur pajak yang akan dijelaskan oleh Dianita. Kepada Saudari Dianita dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang faktur pajak. Faktur pajak ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN, yaitu bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN. Faktur pajak adalah bukti pengurutan pajak usaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Artinya, ketika PKB menjual suatu barang atau jasa kena pajak yang harus menerbitkan pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah memberi barang atau jasa kena pajak tersebut. Untuk faktur pajak wajib dibuat oleh PKP setiap melakukan. Yang pertama yaitu penyerahan BKB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan huruf F dan atau pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu ekspor BKB berwujud oleh PKP. Yang ketiga yaitu penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Yang kedua yaitu penyerahan JKP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN, yaitu menyerahkan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Faktur wajib pajak yang ketiga yaitu ekspor PKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPN, yaitu ekspor jet up oleh pick up
khusus untuk ekspor JKT, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 garis miring PMK 03 garis miring 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 garis miring PMK 03 garis miring 2011 yaitu mengatur tentang batasan. Fungsi faktur pajak. Yang pertama yaitu sebagai bukti pemungutan pajak bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa yang kena pajak dan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua yaitu sebagai bukti pembayaran pajak yang ditinjau dari sisi pembeli barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor barang kena pajak. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam faktur pajak. Yang pertama yaitu faktur pajak standar. Faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang meliputi. Yang pertama yaitu nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. B yaitu nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, pembelian barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Yang ketiga yaitu jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dari potongan harga, PPN, BM yang dipungut. Yang F, kode, nomor seri, faktur pajak, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Yang G yaitu nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Tapi sekarang dengan adanya e-faktur, faktur pajak tidak lagi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada setiap faktur pajak, karena sudah tercantum dalam barcode yang ada di faktur pajak tersebut. Yang kedua, macam-macam faktur pajak yaitu faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan ini yaitu suatu faktur pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang terjadi selama 1 bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima jasa yang sama. Bentuk faktur pajak gabungan sama seperti faktur pajak umumnya. Hanya terdapat perbedaan pada pengisian transaksi. Faktur pajak biasanya dibuat untuk tiap-tiap transaksi. Sedangkan faktur pajak gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 bulan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk faktur pajak. Yang pertama yaitu bentuk faktur pajak kertas. Pengadaan faktur pajak dilakukan oleh PKP. Faktur pajak yang paling sedikit dibuat dalam 2 rangkap, yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama yaitu disampaikan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Sedangkan lembar kedua yaitu untuk arsip PKP yang menerbitkan faktur pajak dalam hal faktur pajak yang dibuat dari 2 lembar dan harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar faktur pajak yang bersangkutan. Bentuk faktur pajak yang kedua yaitu faktur pajak elektronik atau yang biasa disebut dengan e-faktur. Faktur pajak ini berbentuk elektronik atau e-faktur wajib dibuat oleh PKP dengan mengikuti tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 garing PJ garing 2014.
E-faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Dirjen Pajak. Aplikasi atau sistem elektronik tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan atau manual user yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut. Pemberlakuan e-faktur tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan dan keamanan bagi PKP dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pembuatan faktur pajak. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Dian yang telah menjelaskan tentang faktur pajak. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang contoh dari faktur pajak. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh Vina Khairunisa. Kepada Vina dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang kasus atau contoh dari PPN. Di PT AC Hardware Indonesia Tbk merupakan perusahaan bergerak di bidang perlengkapan teknik dan industri pada tanggal 4 November 2016. SMA 7 Depok membeli beberapa peralatan kepada PT AC Hardware Indonesia Tbk, yaitu satu buah fire safe Big Blood Alarms seri SFW205 UPC dan satu buah generator gasolin 12.000 watt 1 pH per 3 pH OPN. Nah, buatlah bukti transaksi ini dalam faktur pajak. Nah, bisa lihat di layar, itu tuh ada contoh dari faktur pajak. Yang pertama ada kode dan nomor seri faktur pajak. Yang kedua yaitu pengusaha kena pajaknya, yaitu PT AC Hardware Indonesia Tbk. Nah, pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajaknya yaitu SMA 7 Depok. Nah, pajak atau nama barang kena pajak atau jasa kena pajaknya itu yang pertama ada Fire Safe Big Bolt Alarm, kodenya SFW205 UPC, satu buah, harganya 9.999.091. Nah, satu lagi yaitu generator gasolin 12 watt, harga satu buah, harganya 30.590.909. Nah, harga jual atau penggantinya 40.590.000. Dikurangi potongan harga, karena potongan harga tidak ada, maka hasilnya 0. Dikurangi uang muka, karena tidak ada uang muka, maka hasilnya 0. Dasar pengenaan pajaknya 40.590.000. Nah, PPN-nya 10% dan dikali dasar pengenaan pajaknya. Maka hasilnya 4.059.000. Nah, total PPN BM atau pajak penjualan barang mewahnya 0. Karena yang dibeli SMA 7 Depok bukanlah barang mewah. Nah, sekian. Inilah contoh dari faktur pajak yang secara manual. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vina yang telah menjelaskan tentang contoh dari faktur pajak. Nah, itulah hasil diskusi kelompok 2 mengenai akuntansi PPN dan juga faktur pajak. Kami dari kelompok 2, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.